Keputusan cerdas Kelvin Verdong, alasan tak mau bertahan di NEC Nijmegen. Ada dua faktor, kunci Tom Haye diminati klub papan atas Liga Prancis. Dapat restu keluarga, Kevin Dix gabung timnas Indonesia. Bang J tampil mengesankan, bawa Venezia ke babak final playoff promosi ke Serie A. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Keputusan cerdas Kelvin Verdong, alasan tak mau bertahan di NEC Nijmegen. Cabut dari NEC Nijmegen, Kelvin Verdong tolak perpanjangan kontrak. Performa apik sepanjang musim 2023/2024 membuat NEC tidak ingin kehilangan Kelvin Verdong di musim panas. Bek NEC Nijmegen, Kelvin Verdong, mulai mencari petualangan dan tantangan baru menjelang bursa transfer musim panas setelah memperlihatkan performa apik pada musim 2023/2024. Salah satu calon pemain naturalisasi Indonesia itu dikabarkan telah menolak perpanjangan kontrak yang diajukan manajemen NEC beberapa hari lalu. Kabar tersebut diwartakan laman The Telegraph. Verdong masih mempunyai ikatan kontrak dengan NEC hingga pertengahan tahun depan. Pemain berusia 27 tahun itu tampil di 33 pertandingan Eredivisie Belanda musim ini, satu di antaranya dari bangku cadangan, serta menyumbang 2 gol. Penampilan apiknya tersebut membuat manajemen NEC ingin mempertahankan sang pemain. Sebelum beredarnya kabar penolakan perpanjangan kontrak, Verdong mengungkapkan kemungkinan dirinya meninggalkan NEC. Selain menunggu hasil semifinal playoff memperebutkan tiket ke UEFA Conference League melawan Go Ahead Eagles, kehadiran sejumlah pemain baru menjadi salah satu pertimbangan. Saya masih menunggu untuk melihat apa yang kami lakukan di babak playoff, tapi memang ada beberapa alasan. Begitu juga para pemain lain tetap tinggal atau tidak. Banyak yang berada dalam situasi yang sama, kata Verdong. Itu juga tergantung siapa yang bertahan. Jika kami harus membangun dari awal lagi, Anda akan mendapatkan awal yang sama seperti musim ini dengan 12 pemain baru, ujarnya. Verdong sudah menyampaikan keinginannya berkarir di negara Eropa lainnya. Verdong memilih bertahan di NEC jika tawaran hanya datang dari Eropa Timur. Saya juga tidak banyak komunikasi dengan agen saya sepanjang musim ini. Terkadang dia datang dengan membawa proposal klub dari Polandia atau negara-negara semacam itu, tapi saya tidak akan menukar NEC dengan itu, tegas Verdong. Di sisi lain, Kelvin Verdong dipastikan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik dan optimisme diungkapkan Dito Aryo Tejo karena katanya berkas Kelvin Verdong dan Jens Raven kini sudah berada di DPR RI. Seiring dengan dokumen yang sudah masuk ke DPR, Dito optimistis bahwa dalam waktu dekat bakal digelar sidang di Komisi X dan Komisi 3 DPR RI sebagai tahap naturalisasi pemain. Sudah diajukan kembali ke DPR, setelah jam kerja saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR. Semoga bisa sesuai yang dibutuhkan timnas Indonesia, kata Dito Aryo Tejo. Ya akan ada rapat Komisi 3 dan Komisi X. Kemarin, kan rapat dua komisi tersebut tepat waktu, sekarang insya Allah tepat waktu juga, ucapnya. Sementara ini, Kelvin Verdong dan Jens Raven masih menunggu proses lanjutan naturalisasi, Maarten Paes justru sudah mendapatkan status WNI. Namun, saat ini ia masih menjalani proses perpindahan federasi dari KNVB, Belanda ke PSSI. Sebelumnya, Ketua PSSI Erick Thohir menargetkan naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven rampung bulan ini. Kelvin Verdong diproyeksikan bisa tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni tahun 2024. Kalau Kelvin Verdong sama Jens Raven, itu mesti angkat sumpah lagi, tunggu, mudah-mudahan bulan Mei tahun 2024 minggu ketiga selesai naturalisasi. Ya, kalau memang sudah diangkat sumpah,
Ya, bisa bergabung timnas Indonesia, ucap Erick Thohir. Sejatinya, kehadiran 3 pemain naturalisasi itu akan menjadi kabar baik dan menambah percaya diri timnas Indonesia yang akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bang J tampil mengesankan, bawa Venezia ke babak final play-off promosi ke Serie A. Kabar baik, bek timnas Indonesia, Jay Izzes bermain selama 90 menit penuh untuk membantu Venezia mengalahkan Palermo 2-1 dalam laga leg kedua semifinal play-off promosi menuju Serie A, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024 dini hari WIB. Bermain di kandang sendiri, Venezia bermodalkan kemenangan 1-0 di leg pertama. Tuan rumah pun langsung unggul ketika laga baru berjalan 4 menit berkat gol yang dicetak Taner Tesman. Keunggulan Venezia bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-43 lewat gol persembahan dari Antonio Candela. Skor ini bertahan hingga laga memasuki jeda turun minum. Di babak kedua, gawang Venezia pada akhirnya harus bobol juga di menit ke-86 akibat gol bunuh diri Michael Svoboda. Beruntung, Palermo tak mampu menambah gol di sisa waktu. Venezia pun menang 2-1. Jay Izzes selangkah lagi promosi ke Serie A berkat hasil ini, Venezia pun berhak lolos ke partai final play-off dengan kemenangan agregat 3-1. Di final, Venezia akan bertemu pemenang laga Cremonese vs Catanzaro. Jika mampu mengalahkan lawannya di final nanti, maka Venezia berhak mendapat tiket promosi menuju Serie A, mengikuti jejak 2 tim lainnya, yakni Parma dan Como. Jika hal tersebut benar-benar terwujud, maka Jay Izzes bakal menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Serie A, kasta tertinggi sepak bola Italia. Final babak play-off akan dimainkan pada tanggal 31 Mei tahun 2025, leg pertama, dan tanggal 3 Juni tahun 2024, leg kedua. Nah, jadwal final ini berdekatan dengan agenda timnas Indonesia. Indonesia akan berjumpa Tanzania pada tanggal 2 Juni tahun 2024. Setelah itu, Indonesia akan berjumpa Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni. Para pemain timnas Indonesia diminta berkumpul pada tanggal 27 Mei untuk agenda tersebut. Terlepas dari potensi mepetnya agenda Venezia dan timnas Indonesia, Ila Gunari telah memberikan komitmen akan melepas Jay Izzes. Dapat restu keluarga, Kevin Dix gabung timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram Garuda Diaspora, dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan, pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah, tulis akun tersebut. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya, lanjut laporan tersebut. Sayangnya, PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan, ex-pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat timnas Indonesia. Namun, menurut sumber orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix ini, mengatakan bahwa sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM pesan dari pihak PSSI terkait ajakannya untuk membela timnas Indonesia, tegasnya. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa.
Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wingback kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini, dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung timnas Indonesia sebelum September tahun 2024 atau sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir? Resmi, Jens Raven dan Mauresmo Hinoke dilepas FC Dordrecht gabung timnas U20. FC Dordrecht resmi melepas dua pemainnya yakni Jens Raven dan Mauresmo Hinoke ke timnas U20 Indonesia. Jens Raven dan Mauresmo Hinoke bakal bergabung langsung ke skuad Indra Syafri di pemusatan latihan Como, Italia sebelum berlaga di Toulon Cup 2024. Pengumuman Jens dan Mauresmo dirilis oleh media sosial Rival Football Academy, nama lain dari tim muda Dordrecht. Jens dan Mauresmo bakal bergabung ke TC Timnas U20 Indonesia bersama 5 pemain keturunan lainnya. Mereka adalah Safi Woudstra, Kaya Simons, Dion Marks, Sacha Deighton dan Delinwe Arts. Sehingga Timnas U20 Indonesia akan diperkuat oleh 7 pemain keturunan saat TC di Como. Alasan Amar Brik dan Chow Yun Damanik tak bisa gabung Timnas U20 Indonesia. Amar Brik dan Chow Yun Damanik tidak masuk skuad Timnas U20 Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan TC di Como, Italia. Di kesempatan TC kali ini, pelatih Indra Syafri fokus memanggil pemain kelahiran 2005. Jadi kita butuh pemain-pemain kelahiran maksimal 2005, ujar Indra Syafri. Chow juga enggak kita panggil karena 2007 dan Amar juga kelahirannya 2007. Jadi kita maksimal pemain-pemain yang umur paling tertua, tegasnya. Sebelumnya, Chow Yun Damanik sempat memenuhi panggilan Timnas U20 Indonesia pada Februari tahun 2024. Sementara Amar Brik belum pernah sama sekali mengikuti latihan skuad Garuda Nusantara. Indra Syafri menambahkan, Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan akan berangkat ke Como dalam 3 gelombang. Kloter pertama bertolak, Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 dini hari. Gelombang kedua dan ketiga menyusul pada sore harinya. Kami latihan terakhir hari ini karena nanti malam jam 12:05 tanggal 25 Mei tahun 2024 gelombang pertama berangkat ke Como, dan gelombang kedua besok sore jam 17.40, gelombang ketiga pukul 17.45, ada 3 penerbangan, tutur Indra Syafri. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai, dan kami berangkat sesuai rencana, ujarnya. Rencananya, Timnas U20 Indonesia akan berada di Como hingga tanggal 31 Mei mendatang. Ada 2 faktor, kunci Tom Haye diminati klub papan atas Liga Prancis. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, dikabarkan tengah diminati klub papan atas Liga Prancis, OGC Nice. Terdapat 2 faktor yang dinilai jadi pertimbangan klub tersebut mengincar Haye. Jelang bursa transfer musim panas, Tom Haye sedang menjadi sorotan publik Indonesia. Pasalnya, masa depannya hingga kini belum menemui kepastian. Gelandang berusia 29 tahun itu akan segera berstatus bebas transfer mengingat kontraknya bersama SC Heerenveen akan berakhir bulan depan dan tak ada kesepakatan diperpanjang. Haye sempat dirumorkan masuk daftar transfer Como 1907, namun perwakilan klub, Mirwan Suwarso, menyatakan Haye tidak sesuai dengan kriteria mereka. Kini, muncul rumor bahwa Haye diminati oleh tim Prancis, OGC Nice. Menurut Transfermarkt Indonesia, klub Ligue 1 ini tertarik menggunakan jasa Haye setelah gagal merekrutnya pada Januari tahun 2024. Ketertarikan klub papan atas Liga Prancis itu bisa dibilang bukan kebetulan. Berikut ini 2 faktor yang membuat Haye layak diminati klub besar Eropa. Yang pertama, berpengalaman. Tom Haye telah mengembara ke beberapa klub sepanjang kariernya. Meski mayoritas berkutat di Liga Belanda, atmosfer Liga Italia pun pernah dia rasakan.
Dia memulai karir di AZ Alkmaar, 2013-2014 kemudian pindah ke ADO Den Haag tahun 2019 sampai tahun 2020, lalu ke NAC Breda tahun 2020 sampai tahun 2022, dan SC Heerenveen tahun 2022 sampai tahun 2024. Selama kariernya, dia hanya bermain di luar Belanda sekali, yaitu untuk Lecce di Serie B Italia pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Lalu yang kedua, pemain penting. Setelah lebih dari 2 tahun bersama SC Heerenveen, Tom Haye harus meninggalkan klub pada musim panas ini. Haye mengakhiri kiprahnya bersama klub dalam laga terakhirnya melawan Vitesse di pekan ke-34 Eredivisie 2023/2024. Selama masa di SC Heerenveen, Haye mencatatkan 86 penampilan dengan mengemas 7 gol dan 12 assist, serta mendapatkan 17 kartu kuning dan 1 kartu merah. Gelandang berpostur 187 cm ini menjadi salah satu pemain kunci Heerenveen musim ini, tampil 31 kali dengan 29 pertandingan dimulai sebagai starter. Oge Cenis diketahui sudah mengincar Haye sejak Januari tahun 2024 tetapi saat itu ditolak SC Heerenveen. Hal itu menegaskan bahwa status bebas transfer Haye saat ini bukanlah pertimbangan utama klub yang juga dimiliki pemegang saham Manchester United. Sir Jim Ratcliffe itu mengincar sang gelandang.